kita bisa mengontrol suatu proses atau prosedur agar tujuan itu tercapai. Seperti itu. Makanya dasar pentingnya pendokumentasian proses. Jadi setiap detail kecil proses yang dilakukan pada suatu perusahaan pasti terrecord untuk apa biasanya kita kalau misalkan orang pada umumnya bilangnya laporan seperti itu ya. Lalu identifikasi proses bisnis, relationship mapping, flowchart. Nah, kita akan belajar tentang ini semua. Jadi mulai dari goal, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah ke yang bagian teknis. Nanti kalian bisa baca, saya downloadkan. Nanti tolong Google Drive-nya diupdate ya di grup ya, karena saya nggak ingat alamatnya. Oke, kita next ke sini. Oke. Di materi yang pertama ini adalah tentang analisis bisnis proses. Ini nanti sistemnya sharing aja. Jadi kalau misalkan ada satu slide yang kalian tidak paham, silahkan ditanyakan. Atau silahkan membantu menjawab, it's okay. Dari sini, dari gambar ini, gambar yang di depan ini, ada enggak yang bisa menjelaskan? 1, 2 orang atau 3 boleh yang langsung kena. Maksudnya, oh ini kayaknya gini Bu, gitu. Ada nggak? Yang departemen itu kamu? Yang yang gambar ini ada panah-panah, ada kotak-kotak, warna-warnanya aja beda ya. Ceritakan, ada nggak yang nangkep? Halo? Halo? Halo. Oke. 1 orang aja deh, kalau misalkan pada ngantuk. Saya nyoba jawab, Bu. Oke. Saya Salan, NPM 072. Kalau berdasarkan sepemahaman saya, ini tuh proses bisnis dari suatu perusahaan. Dimulai dari purchasing, di mana perusahaan itu membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk diproduksi nantinya. Kemudian masuk ke departemen manufacturing, itu departemen yang bertugas untuk ini memproduksi bahan-bahan itu tadi yang sudah disiapkan. Kemudian masuk ke departemen teknik yang mengolah lebih lanjutnya barang-barang itu, kemudian ke departemen pemasaran produk dari perusahaan itu. Oke. Ada lagi yang mau membantu? Nggak ada ya kayaknya. Oke. Jadi yang panah-panah itu adalah proses. Dan yang kotak-kotak ini adalah departemen. Yang namanya setiap proses itu pasti akan meliputi atau akan melewati beberapa departemen. Kayak misalkan nih product development atau pengembangan produk. Proses pengembangan produk ini dia akan berjalan mulai dari dari purchase department sampai finance department. Order handling juga sama, inbounding logistik juga sama. Jadi yang namanya proses, makanya itu kenapa kita belajar tentang analisis proses bisnis. Nanti kita atau Anda akan mencoba untuk menganalisis, misalkan proses bisnisnya apa yang sekarang gampang ya. Sistem informasi yang kalian gampang apa ya? Misalnya di kampus deh, Siamik. Nah, jadi yang kalian perlu nanti misalnya kita akan menganalisis proses bisnisnya sistem informasi akademik UPN gitu ya. Yang pertama kalian harus pahami adalah departemen yang mengurusi sistem informasi akademik itu apa aja. Misalnya departemen keuangan. Kalau misalkan kalian sudah bayar SPP baru boleh update, baru boleh KRS-an. Berarti kan ada keterhubungannya departemen keuangan dengan sistem informasi akademik. Atau apalagi pokoknya ketika kalian akan menganalisis suatu proses bisnis, yang diperlukan adalah kalian harus memahami departemen yang berkaitan dengan sistem informasi itu tersebut. Barulah nanti kita akan menganalisis flowchart-nya, puternya kemana dulu, sesuai dengan aturannya. Pikirkan sebuah produk atau servis yang Anda gunakan.
Proses apa saja yang terlibat dalam menghantarkan produk atau servis tersebut? Oke, 3 orang deh. Silahkan jelaskan. Misalnya kayak gini ya. Pikirkan sebuah produk atau servis yang Anda gunakan. Misalnya kalau misalnya produk apa? Kalau misalkan servis apa? Ini secara umum saja. Untuk yang introduction of this course, I will explain next meeting. Jadi yang ini adalah materi pertama. Saya putar dulu. Oke. Halo. Ini kok pada ngantuk semua kayaknya, guys. Iya, Bu. Halo. Ini jawab dulu. Oh ya. Ya, ayo. Saya Ya, Franciscus yang Gavin benar ya. Yulianto, Oke. NPM 044. Jadi produk yang saya pikirkan itu GoFood, dan proses yang terlibat itu adalah customer pesan, terus pas mesannya melalui aplikasi kan, terus dari aplikasi dikirim ke server, terus nanti server cari nearest driver di lokasi tempat belinya, terus dikirim notice-nya ke drivernya, terus drivernya terima, driver beli yang produk yang ingin saya beli ya, terus drivernya ngirim ke saya. Oke. Kalau puasnya ya puas sih. Oke. Yang tadi Anda jelaskan itu produk atau servis? Service. Oke. Kalau misalkan produk itu barang ya. Kalau misalkan GoFood, GoRide dan GoGo lainnya itu servis. Yang lain? Yang lain ada nggak? 3 orang deh. Tadi kan sudah 1 kurang 2. Cewek, Mbak. Atau cowok deh boleh. Saya, Bu. Oke. Nama saya Muhammad Izzuddin, PM 060. Ya. Saya pikirkan itu komputer, part komputer. Jadi belinya itu lewat Tokopedia, jadi marketplace. Jadi, berarti masuknya service ya. Tapi kalau produk itu, nanti dari brand itu yang buat, misal Asus atau FG dan lain-lain, brand membuat barangnya, lalu impor ke Indonesia. Setelah itu disimpan di gudang oleh distributor resmi dan lalu didistribusikan ke toko-toko yang sudah memesan. Setelah itu kita baru bisa pesan atau beli, entah melewati marketplace atau langsung ke tokonya langsung, dan baru mendapatkan barangnya. Oke. Gitu. Jadi ada banyak ya prosesnya. Ada satu lagi, bolehlah. Saya, Bu. Iya. Saya Hafiz B. Firdaus, NPM 064. Yang saya pikirkan itu tentang servis, yaitu Traveloka. Contohnya misalnya Traveloka Hotel. Itu kerjasama menurut saya antara pihak Traveloka, terus e-banking atau uang digital sama pihak hotelnya. Jadi contoh misalnya customer mesen hotel, itu Traveloka itu melihat dulu di hotel tersebut, di server hotel tersebut, apakah ada kosong atau tidak. Jika iya, maka customer akan bayar. Pada saat bayar akan dikonfirmasi ke e-banking apakah sudah transfer atau belum. Jika sudah, maka tiket tersebut akan langsung dikirim ke customer. Gitu. Oke. Ya, jadi beda-beda ya setiap prosesnya. Apalagi kalau misalkan dalam bentuk produk, dia harus masuk ke gudang terlebih dahulu, lalu didistribusi ke para retailer dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran umumnya. Nih. Jadi tujuan perkuliahan adalah mahasiswa memahami dan mampu mengidentifikasi proses bisnis dalam sebuah organisasi. Oke. Langsung tugas ini berarti ya.
Mahasiswa mengenal dan mampu mengaplikasikan alat-alat untuk perbaikan kinerja. Metode pembelajaran kita ada UTS, UAS, tugas besar, dan tugas-tugas. Nah, ini tolong kalian cari dulu ya di Google atau dimanapun bukunya, e-booknya, karena saya belum download juga. Business Process Improvement Toolbox. Kayaknya kalau misalnya ini kita sesuaikan aja, tapi insya Allah sebagian besar akan mengikuti ini. Berarti minggu pertama pendahuluan, kita pendahuluan nih. Apakah sebuah perusahaan terdiri dari departemen atau proses? Halo? Iya. Iya, Bu. Manusia mulai mengkoordinasikan tindakannya untuk dapat melakukan tugas-tugas yang kompleks yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Koordinasi ini disebut dengan perusahaan, diawali oleh sebuah permintaan. Fokusnya adalah untuk memenuhi permintaan dengan melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dengan kata lain, fokus dari tindakan adalah proses. Tenaga kerja tidak dibagi-bagi, tetapi disewa untuk melaksanakan tugas yang perlu dilakukan. Dari sini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Jadi kan pada suatu perusahaan tadi sudah dijelaskan, apakah ada departemen, apakah ada proses, seperti itu ya. Ya ada gitu. Nah, ini bukan sesuatu pekerjaan yang dibagi-bagi. Jadi dia memiliki suatu perusahaan, dia ada permintaan atau demand yang biasanya kita sebut ada customer. Jadi kalau perusahaan itu tidak ada customer, berarti itu namanya bukan perusahaan. Nah, karena ada permintaan, maka perusahaan akan memenuhi permintaan tersebut dengan cara mengkoordinasikan suatu tindakan atau tugas atau proses untuk dikerjakan. Intinya adalah itu. Nah, dari proses tersebut maka muncullah departemen. Nah, kompleksitas pekerjaan itu berkembang dan jumlah pekerja bertambah. Dalam sebuah perusahaan tidak mungkin lagi setiap orang melakukan setiap pekerjaan. Pekerjaan yang terlalu kompleks sehingga setiap pekerja harus memiliki spesialisasi. Langkah logisnya adalah membentuk departemen yang terdiri dari individu-individu dengan keahlian yang serupa. Rasanya ini mudah ya. Jadi yang namanya departemen bukan saya misalnya di dalam suatu universitas saya as a lecturer berarti fokusnya adalah mengajar. Nanti ada lagi tenaga kependidikan, dia fokusnya kepada pelayanan di bagian teknis mahasiswa. Intinya adalah seperti itu. Jadi bukan ada tugas kayak misalkan kalian mengerjakan tugas gitu ya. Satu dibagi-bagi enggak. Jadi namanya perusahaan dia memiliki keahlian masing-masing dan dikumpulkan jadi satu departemen. Kelebihan pengaturan berdasarkan departemen. Tenaga kerja diberi kesempatan untuk menjadi sangat spesialis di dalam bidangnya. Biaya-biaya untuk sentralisasi berbagai fungsi jadi menurun. Tempat kerja lebih aman, setiap orang tahu di mana mereka harus bekerja dan apa yang harus dilakukan. Struktur organisasinya terdefinisi dengan jelas dan dapat ditampilkan atau digambarkan dengan mudah. Misalnya ini salah satu contohnya, ada namanya ini berarti produk ya, purchasing department berarti yang bagian membayar atau memenuhi barang mentah, manufacturing department berarti bagian manufacturing, engineering department bagian engineering dan finance bagian keuangan. Prosesnya apa aja di dalam suatu perusahaan itu? Ada inbound logistik, order handling, product development. Perusahaan modern terdiri dari departemen berdasarkan fungsi dan pada saat yang sama melakukan proses. Jadi purchasing bergerak, manufacturing bergerak, engineering bergerak, itu semua bergerak. Gambar 1 menunjukkan perusahaan dengan departemen vertikal
dan prosesnya horizontal yang tidur itu melalui departemen-departemen ini. Apa permasalahan yang mungkin timbul dari organisasi berdasarkan departemen? Ada nggak masalahnya? Ya, apa? Jelaskan. Sebenarnya, kalau menurut saya itu kalau misalnya satu bagian dari departemen itu tidak bekerja, yang lainnya jadi antara tersendat pekerjaannya atau kayak ya, jadi lama pekerjaannya. Oke. Terus ada lagi nggak masalah yang lain? Saya Bu, Mm-mm. kalau misalnya yang terjadi di departemen menurut saya itu bisa terjadi miskomunikasi antar departemen jika komunikasinya kurang baik. Iya. Ada lagi? Saya Bu. Cewek, boleh lah cowok. Ini semuanya kok tumben cowok-cowok. Oke, next apa? Jelaskan. Jadi kalau misalkan ada produk yang tidak layak, istilahnya kayak rusak lah, nah itu bakal kembali lagi. Jadi ini prosesnya kembali ke awal lagi untuk barang tersebut, karena setiap perusahaan kan pasti memiliki target produksi produk. Jadi kalau misalkan ada yang rusak atau apa itu ya konsekuensi kayak gitu deh. Harus diulang lagi. Jadi prosesnya bertambah lama lagi gitu. Oke. Yang lain? Yang cewek-cewek, jadi banyak ya permasalahan yang mungkin timbul dari organisasi. Permasalahan ketika ada di dalam tim, itu dalam tim kecil saja sudah banyak masalahnya. Misalnya satunya mengerjakan, satunya tidak mengerjakan. Atau enggak, yang paling besar adalah tidak semua sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan mengetahui goal atau tujuan perusahaan. Kayak misalnya nih UPN, apakah Anda tahu visi misi UPN? Sepertinya ada yang tahu visi misi UPN? Nggak ada ya? Nah itulah, jadi nanti dibuka lagi ya apa visi misi UPN, karena kan ya, kalian adalah salah satu stakeholder yang ada di dalam UPN. Lah seperti itu, permasalahan yang sering kali perusahaan hadapi adalah karena stakeholder yang ada di dalamnya tidak memahami tujuan dari atau apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu sendiri. What's this? Oke. Begitu pekerja ditempatkan, ini salah satu I think some of problem ya. Begitu pekerja ditempatkan di dalam kotak, struktur organisasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, maka ia seringkali menganggap bahwa kotak tersebut merupakan batasan di mana ia harus berada. Kan kita seringkali seperti itu ya. Kalau misalkan saya sebagai murid ya sudah, I just a student, so I just study. Jadi kalian selalu ada di dalam kotak itu. Dan itu pun mungkin juga terjadi pada diri saya sendiri. Sometimes kita hanya berfokus pada satu tempat yang sudah ditempatkan di suatu perusahaan itu sendiri. Nah, akan tetapi dalam suatu perusahaan kan tadi ada departemen-departemen. Maksud dari departemen itu kan sebenarnya adalah agar yang spesialisasi lebih menjadi spesialisasi. Jadi kalau misalkan ada permasalahan tentang finance misalnya, itu akan lebih cepat dikerjakan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Yang namanya proses itu diperlukan. Bagaimana dia bergerak dari hulu ke hilir, bagaimana bergerak dari purchasing ke mana tadi ya? Ke manufacturing, dari manufacturing jalan ke engineering, setelah itu jalan ke finance kayak gitu. Nah, ternyata dibutuhkan komunikasi keluar juga atau kotak sangat terbatas. Masalahnya ini, anggota departemen hanya melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab departemennya. Setiap departemen berusaha memaksimalkan pengaruh dan otoritasnya, sementara pada saat yang bersamaan mengoptimalkan kinerjanya. Jadi kalau misalkan kalian mahasiswa sistem informasi, nanti setelah itu meningkatkan just focus on your information system. Tapi Anda tidak melihat bagaimana di sebelah-sebelah Anda, bahwa Anda berada dalam satu fakultas, Anda berada pada satu universitas.
Nah, itu kan malah lebih sering mengoptimalkan arogansinya ya. Oh, saya SI, saya SI. Padahal sebelahnya ada sains data, padahal sebelahnya ada informatika, and all of you have the one goal. Like that. Sometimes kan we forget about that, right? Nah, maka apa yang akan terjadi? Ada yang namanya role play, functional silos. Walah, ini kayaknya nggak perlu dulu ya, karena saya belum menyiapkan. Nggak perlu ini kayaknya. Tunggu sebenarnya apa sih? Bentuk 6 kelompok dengan peran pelanggan. Nah. Kita lanjut ya. Fenomena ini dikenal dengan functional silos. Apa itu? Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari role play tersebut? Oke, sekarang gini aja deh. Kita kelompoknya ada berapa ya di sini ya? Yang sini belum ada kelompok. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Mau sama atau beda dengan kelompok matkom? Beda, Bu. Beda, Bu. Ya wes, cepat segera dibuat. Setelah itu silakan diskusikan apa sih functional silos gitu. Ayo diskusi. Berapa anggotanya, Bu? Baik, teman-teman, jadi 8 juga deh. baik teman-teman, jadi untuk sementara kita perlu untuk membentuk kelompok. Mohon yang bisa untuk mengajak anggota kelas untuk menjadikan kelompok. Diajak atau gimana? Aja 10 kali, Fis. Oke. 10 kali ya. 3 kali ya. Dua berapa kelompok? 8 kali. 3 kali 3, ayo 3 kali 3. 6 kelompok ya, guys? 8. 6 atau 8? 8. Cuma diajak lagi. Ya, 3 kali 3 gak sih? 9 dong. 3 kali 1 aja cukup. Pelan-pelan itu deh mencet deh. Itu kita buat itu jadi kelompok kecil aja ya. Itu tadi kayaknya 5 sama 4 terlalu banyak. 30. Ini berapa orang sih? 30 berapa? 40. 37, Bu. 37. Dibagi 3 berapa? Dibagi 3 orang aja di dalam kelompok tersebut. Sekitar 11, 12. 12 kelompok. Ya sudah enggak apa-apa karena di sini kalian enggak melakukan presentasi seperti yang di Matkom. Di sini ya oke. Silakan dibuat. Sekali. Udah. Monggo. Udah baru Lagi. sekali. Lagi lah. Kan kira 3 kali. Lanjut. Dari Namaku mana sih? Sabar. Teloko. 2. Wah, langsung sih. Ini. Fik. Udah. Apa ikut Renald? Aku Kok ini sendirian? Dimasukkan aja. Enggak Gak mana. apa-apa. Ajeng pinter kok. Ini dari muka. Aja ngopi. Tak ngono caranya. Bentar. Diulang dah. Berapa kelompok sih? 12 ya? 12 ya, 12. 12. Bentar. 12. Solo player. Sudah. Oke. Ini atau lagi? Sebarang ya. Ya ada yang 3 kali, Bro. Serasa itu aja. Udah oke. udah. Akar sopo. Sopo. Ke bintang Hafiz. Oke, sip. Gas. Gas. Aku mana? Teloko harimu ini. Iya, di WA dia. Oke.
DSS, DSS. Sudah itu berarti ya kelompok E ya. Udah. Oke, terus saya kembalikan ke Bu Maya lagi. Oke, saya beri waktu 10 menit aja ya untuk silahkan diskusi what is a functional silus. Lima menit aja lah ya, 5 menit aja ya. Oke. Sekarang 2:17. Bu, boleh lihat slide yang tadi, Bu? Boleh, boleh. Yang mana? Yang ini ya? Yang sebelumnya, Bu. Yang tadi, yang 6 orang itu tadi. Nih. Iya. Oke. Oke, thank you, Bu. Ini gimana ya saya kalau itu?
Finish ya. Oke, kelompok mana yang mau menjelaskan duluan? Atau kita ini aja deh, pilih 3 kelompok yang mungkin sudah sangat siap. Setelah itu kita next ke PowerPoint lagi. Loh, ngopi, Len? Kamu ngopi, Len? Kok di warkop itu? Itu Bu, di rumah sinyalnya putus-putus Bu. Bolehlah. Semoga nggak alasan ya. Oke. Di sini pakai merek bukti soalnya Bu, di rumah saya lemot. Ya nggak apa, yang penting hati-hati aja, karena lagi COVID. Nanti gara-gara Buma ya jadi COVID. Bahaya. Oke, ayo. Siapa yang mau jawab kelompok berapa? Bu, jawabnya representatif aja nggak apa-apa, Bu? Iya, boleh. Oh ya, oke. Kami dari kelompok 8 ingin coba untuk menjawab what do we know around functional silos. Jadi functional silos itu intinya tuh apa ya? Ini operasi terkotak-kotak yang diisolasi dari lingkungannya untuk menata informasi pada perusahaan atau organisasi. Nah, silo itu terbentuk kalau misalnya dia tuh kayak membutuhkan proses yang spesifik. Lalu di perusahaan itu tuh membentuk silosnya itu untuk kerja yang spesifik itu. Nah, di silos ini tuh dia tuh ada 2 macam, yaitu horizontal dan vertical silos. Kalau misalnya dia di horizontal silos itu, dia tuh punya beberapa functional models dan organization yang di dalamnya terdapat beberapa proses itu, kayak planning, organization, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting. Kalau misalnya dia vertical silos, itu membuat sistem hierarki gitu, terus dia buat strategi jangka panjang untuk memberikan solusi. Kalau misalnya si silosnya itu tidak mau bekerja, maksudnya kayak ya it doesn't work gitu, jadi dibuat dalam bentuk vertical silos gitu. Ya kira-kira gitu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Dari kelompok 1, Bu. Dari Iya. kelompok saya Bu. Ya. Jadi menurut kelompok saya, silo fungsional itu dia lebih ke pengelompokan yang berdasarkan fungsi, yang mana itu semua itu beroperasi secara terpisah satu sama lain. Jadi mereka memiliki bagiannya sendiri-sendiri, tidak ingin dicampuri dengan anggota yang lain, dan mereka itu departemennya itu diatur secara sama namun terpisah. Jadi mereka hanya melakukan apa yang mereka kerjakan, tidak ingin diikuti oleh departemen lain. Ya, kurang lebih hampir sama ya, seperti yang tadi Frans jelaskan. Intinya itu adalah sindrom as a worker. Kita lanjutkan next slide. Ini gimana sih biar cuman PPT-nya? Coba ya, saya coba ya. Jendela apaan? Oke. Ya yang jendela, Bu, jendela PPT. PPT saya enggak muncul ya. Oh, yang ini Bu, yang kan misalnya Ibu full screen kan, itu yang dijadikan jendela tuh yang full screen itu. Soalnya kan PPT kan kalau bisa di full screen kan dia keluar aplikasi satu lagi kan. Itu yang ditampilkan. Malah yang kayak tadi dulu ya guys.
Nah, ya. Nanti kita latihan lagi kayak begini-begini. Oke. Nih. Lalu dari departemen ke proses bisnis, beberapa isu yang mendukung hal ini. Setiap proses memiliki pelanggan. Fokus pada proses berarti lebih fokus pada pelanggan. Pembentukan nilai yang terkait dengan produk akhir terjadi pada proses horizontal. Oke. Dengan menentukan batasan proses, pelanggan dan pemasok dari proses, maka kebutuhan dan komunikasi lebih jelas dan dapat tercapai. Jadi tadi ini sebenarnya hampir sama seperti slide-slide sebelumnya ya, bahwa pada suatu perusahaan diperlukan permintaan dari customer, lalu perusahaan melakukan pemenuhan permintaan dari customer tersebut, sehingga di sini ada supplier, dan untuk proses memenuhi kebutuhan customer dibutuhkan proses, yang mana proses ini horizontal. Dan setiap ini supplier ke proses, jadi yang namanya proses itu ada input dan ada output. Ketika inputnya bagus, maka outputnya juga bagus dong, diharapkan bagus. Tapi ketika inputnya jelek atau nggak worth it, maka ya keluarannya jadinya nggak worth it juga. Dan every stage of process dari supplier ke customer, dia ada requirement and feedback. Jadi misalkan kayak gini ya, customer apa kebutuhannya si customer, maka proses juga di stage ini dia juga harus menyesuaikan dengan requirement yang diminta oleh customer. Ini juga sama, supplier nggak asal supplier, tapi supplier juga harus memenuhi requirement yang dibutuhkan oleh si proses ini, dan juga ada feedback di setiap stage-nya. Oke. Isu lain yang mendorong orientasi pada proses. Jadi ada perusahaan tuh yang kita orientasi ke customer aja. Orientasi itu maksudnya goal ya. Kita orientasi ke customer aja, kita orientasi ke produk aja atau ke service. Kalau produk atau service berarti ujung-ujungnya customer. Kalau ini dia mendorong apa sih isu lain sehingga kita itu juga harus berorientasi pada proses. Maksudnya kayak gitu, maksudnya yang slide ini. Dengan mengelola keseluruhan proses yang melalui banyak departemen, maka resiko dari optimasi yang tidak maksimal akan lebih rendah dibandingkan dengan mengelola masing-masing departemen. Wait sebentar ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mana tadi ya? Oke, dengan mengelola ini sudah ya. Jadi dengan mengelola seluruh proses, maka diharapkan resikonya itu kecil dibandingkan kita harus mengelola satu persatu setiap departemen. Dengan menunjuk proses owner atau yang pemilik proses tersebut yang bertanggung jawab untuk proses, fragmentasi tanggung jawab yang umum ditemui dalam organisasi fungsional dapat dihindari. Lalu yang ketiga, mengelola proses memberikan fondasi yang lebih baik untuk mengelola waktu dan sumber daya. Di sini paham ya? Kayaknya sudah paham. Lalu apa sih definisi proses bisnis? Nah, yang pertama proses. Proses itu adalah sebuah rangkaian logis terkait dengan input hasil atau input menjadi output. Jadi bagaimana caranya kita menghasilkan sebuah output dari suatu input. Lah, maka proses bisnis ini apa? Proses bisnis adalah sebuah rantai aktivitas yang berulang-ulang dan berhubungan antar satu departemen dengan lainnya. Dan dia logis, jadi nggak hanya iterasi terus. Dia ada satu waktu mengeluarkan output.
Lalu yang kedua, proses bisnis ini menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengolah sebuah objek. Dan proses bisnis ini memiliki tujuan. Tujuannya itu tadi ya, untuk memenuhi permintaan si customer, entah itu produk atau hasil yang terukur dan telah ditentukan. Pelanggan, ada pelanggan internal ataupun pelanggan yang eksternal. Nah, sekarang kita belajar tentang jenis-jenisnya proses bisnis ini. Ada proses bisnis apa aja? Cara untuk menentukan atau untuk mengklasifikasikan proses bisnis itu salah satunya adalah dengan TOPP program. Nanti coba dilihat ya, TOPP program ini apa di Google. Yang mana TOPP program ini sudah mengklasifikasikan jenis-jenis dari proses bisnis itu sendiri. Ada primary process, support process, dan development process. Oke, sekarang primary process itu adalah proses yang menghasilkan nilai dalam perusahaan, mulai dari penerimaan material dari supplier sampai aktivitas di pihak pelanggan. Misalnya Pertamina, ya proses utamanya adalah menghasilkan minyak gitu ya, bensin. Nah, tapi kan Pertamina juga pasti dia punya perusahaan-perusahaan pendukung lainnya yang kecil-kecil itu. Nah, itu biasanya itu dinamakan dengan proses pendukung. Proses yang tidak langsung menghasilkan nilai, tetapi diperlukan untuk mendukung proses utama, meliputi aktivitas seperti finansial dan manajemen personalia. Lalu ada lagi namanya development process, proses-proses untuk meningkatkan kinerja rantai nilai dengan proses utama dan pendukung. Misalnya pengembangan produk dan supplier. Mudahnya gini aja deh, kita lihat proses bisnis yang ada di universitas. Proses utamanya apa? Siapa yang mau jawab? Kalau di universitas proses utamanya apa? Satu kelompok deh yang jelasin. Terus support prosesnya apa? Terus setelah itu development prosesnya apa? Tadi yang jawab kayaknya kelompok 8 dan kelompok 1 ya. Coba sekarang yang jawab kelompok, kita urut aja 2, 3, 4. Proses utama kelompok 2, proses pendukung kelompok 3, proses pengembangan kelompok 4. Silakan dijelaskan proses bisnis yang ada di universitas. Halo kelompok 2, ada orang? Apa nggak kedengeran? Sulit ya gini nih. Wait. Kelompok 2 mana kelompok 2? Valen bacain dong siapa orangnya, kan tadi sudah di Kelompok 2 itu Bu, Ali, Fajar sama Nilam. Tim 2. Iya Bu. ini lah. Ya, Ali, Fajar sama Nilam. Gimana Nilam? Iya, Bu. Ya, primary proses yang ada di dalam universitas apa? Untuk proses yang ada di dalam universitas. Maaf Bu, tadi saya belum sempat kebaca semua yang atas. Jadi kalau menurut saya proses yang ada di dalam universitas itu, kalau kita sebagai mahasiswa mungkin kita awalnya pastinya mengikuti beberapa tes masuk. Kemudian kalau sudah masuk kita akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran itu nanti ada beberapa kayak tadi departemen-departemen yang mengurusi bagian administrasi. Kemudian setelah itu nanti kita masuk sebagai mahasiswa, mendapatkan pembelajaran, setelah itu mendapatkan nilai. Oke. Saya itu aja Bu, mungkin dari Alif. Ya, berarti gini aja ya. Dari sudut pandang kalian ya, sebagai mahasiswa ya berarti ya. Sebagai mahasiswa proses bisnis utamanya berarti apa?
Tadi Nilam sudah jelaskan banyak. Nah, pilih salah satunya. Jadi biar kita bisa paham, yang utama itu pasti cuma satu. Kayak misalkan perusahaan Denko, ya sudah berarti proses bisnis utama dia ya adalah memproduksi susu Denko. Nah, kalau misalkan kalian sebagai mahasiswa, proses bisnis utama kalian itu apa? Izin menjawab, Bu. Kalau Iya. kita sebagai mahasiswa atau pelajar, mungkin proses bisnis utama kita itu belajar. Ya, oke, benar. Proses bisnisnya adalah belajar, memenuhi jumlah SKS, dan lulus. Kan misalnya kita bicara tentang, misalkan ini dibawa ke bisnis ya. Itu kan berarti lulus. Tepat waktu, intinya itu ya. Terus setelah itu yang kelompok selanjutnya tadi kelompok 3. Kalau support prosesnya apa? Halo, tes. Iya. Bu izin menjawab dari kelompok 3. Mm-mm. Kalau berdasarkan disampaikan tadi bahwasannya proses utamanya itu proses utamanya kan pembelajaran. Jadi mungkin proses pendukungnya mungkin adanya layanan pembayaran keuangan, terus adanya kayak ilmu, terus siamik, ada ekstrakurikuler dan sebagainya seperti itu mungkin. Iya. Oke. Kalau misalnya development proses? Kelompok selanjutnya, contoh development proses apa? Kelompok 5 ya kayaknya ya. Iya, Ibu. Kelompok 4, Bu. Oke, kelompok 4. Sulitkah atau nggak nyantol kah? Halo Bu, saya dari kelompok 4 izin menjawab. Iya. Jadi yang kami habis diskusi, mungkin seperti masuk UKM atau ikut organisasi. Iya. Jadi seperti ini ya, nanti tugasnya ini aja ya. Jadi tugasnya adalah pilih salah satu perusahaan. Misalnya perusahaan traveling atau iya benar, kayak Traveloka atau Shopee atau apapun. Nanti setelah itu analisis proses bisnisnya. Sebelum analisis proses bisnisnya, tulis deskripsi perusahaannya. Misalnya perusahaan Garuda Express, tulis visi misinya. Jadi harus tahu dulu goalnya apa. Setelah itu tuliskan sedikit deskripsi perusahaannya, baru proses bisnisnya. Proses bisnisnya itu nanti di situ kan pasti ada banyak layanan di Garuda Express itu. Atau sistem informasi apa gitu ya, misalkan Shopee. Di situ kan ada banyak layanan. Entah itu layanan untuk customer atau layanan sebagai supplier. Nanti tolong dijelaskan proses bisnisnya. Nanti setelah itu silahkan kalian pilih yang mana yang merupakan proses bisnis utama, proses bisnis pendukung, atau proses bisnis pengembangan. Nah, sekarang jadi gini, kalau misalkan dari jawaban kalian itu berada pada sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga saya tidak bisa menyalahkan. Kalau tadi Nilam fokus kepada sudut pandangnya sebagai mahasiswa. Kalau tadi Pandu itu menjelaskannya mix dari sudut pandang universitas dan dari sudut pandang mahasiswa. Jadi sekarang saya jadikan satu aja. Misalnya dari sudut pandang mahasiswa, kalau saya sebagai mahasiswa,
maka proses bisnis utama saya, tujuan utama saya adalah saya lulus tepat waktu dengan nilai yang maksimum. Nah, sedangkan proses bisnis pendukung saya adalah saya melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan akademik. Misalnya hima, ekskul, dan lain sebagainya. Sehingga saya mendapatkan, yang saya dapatkan adalah something soft skill. Tapi kalau misalkan pengembangan adalah bagaimana sesuatu itu bisa berkembang untuk diri saya. Misalnya saya ikut di UPT bahasa yang bagian bahasa Inggris untuk mengembangkan bahasa Inggris saya. Atau saya ikut forum penelitian, misalkan di dalam satu fakultas itu ada dia menyediakan ya something like course. Jadi ada tambahan lain, tapi dia bukan akademik yang pada umumnya. Kalau misalkan murid ketika SMA biasanya les, nah itu adalah pengembangan kayak gitu. Nah sekarang kalau misalkan pada suatu perusahaan, misalkan perusahaan yang berbasis layanan seperti universitas, kalau misalkan proses bisnis utamanya adalah menghasilkan anak didik yang bla 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 bla, itu tadi sesuai dengan tujuan utama si universitas tersebut. Tapi proses bisnis pendukungnya apa? Proses bisnis pendukungnya adalah UPN itu punya hotel dan beberapa perusahaan kecil lainnya untuk mendukung, yaitu tadi mendukung stabilitas perusahaan universitas yang ada di dalamnya itu. Tapi kalau misalkan development, proses bisnis yang untuk mengembangkan adalah beberapa sistem untuk meningkatkan kompetensi si SDM-nya, entah itu untuk dosen ataupun untuk tenaga pendidiknya. Jadi bisa dibedakan ya, mana yang namanya proses bisnis utama, mana yang namanya proses bisnis pendukung, dan proses bisnis yang pengembangan. Permisi Bu. Oke. Mau tanya. Jadi untuk terkait yang tugas kedepannya itu, ketika kita mendiskusikan terkait proses bisnis suatu perusahaan, ya itu kita melihat dari sudut pandang perusahaan itu kan Bu. Iya. Maksudnya dari kita sebagai direkturnya atau pemimpin perusahaannya itu kan. Iya. Iya. Kita lihat aja ini ya. Iya. Ya boleh lah, satu perusahaan terserah ya. Apa tadi? TOP? Apa ya? Kayaknya ini tadi. TOPP kalau nggak salah. TOOP Bu. Ini ya. O-nya 2. TOPP. Like this. Hanya satu. Ini. O-nya satu Bu, O-nya tadi. Ya, gampangannya kita lihat aja wis. Ya, TOPP program. Slide 20.
Oke. Tugas untuk minggu depan ini. Semoga kalian paham ya proses bisnis ini apa. Jadi sebelum kalian menjelaskan proses bisnis, lihat dulu nih, proses bisnis itu apa. Misalkan tadi sudah diajarin ya, proses bisnis itu nih, sebuah rantai aktivitas berulang yang berhubungan secara logis. Nah, proses bisnis itu kalau misalkan kalian lihat di Google, pasti nanti ada banyak. Proses bisnis, alur dari mana nih namanya? Dari supplier ke customer. Ada yang proses bisnisnya kecil, yang biasanya dijelaskan. Proses bisnis pembuatan produknya itu sendiri. Jadi mulai dari mana. Jadi yang namanya proses bisnis dalam satu perusahaan itu enggak cuma satu, ada banyak. Jadi nanti dijelaskan beberapa, enggak apa-apa, enggak usah semuanya. Kalau misalkan bisa semuanya juga lebih baik. Jadi untuk bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi ketika kalian melakukan proses klasifikasi. Tapi kalau misalkan enggak bisa menemukan banyak, setidaknya jelaskan proses bisnis yang utama. Jadi misalnya menghasilkan produk A, berarti ya sudah proses bisnis bagaimana dari bahan mentah menjadi bahan yang jadi lalu bisa diterima oleh customer, kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan di sini? Permisi Bu, mau tanya. Terkait untuk singkatan dari TOPP itu apa ya? Nah, itu dia. Saya juga menyiapkan. Oh, nanti ya, besok ya. Tapi itu beda kan Bu ya? Dari primary, support sama development. Beda atau... itu rasanya bukan, itu sepertinya kayak kepanjangan gitu loh. Coba kita lihat, coba kalian lihat ya. Kalau di internet, Iya, coba. Teaching online prep program. Coba TOPP on business process classification gitu. Ada Method for company self-assessment. Kayaknya namanya itu memang top program gitu loh. Apakah dia itu framework? Saya juga nggak ngerti. Kalau top program justru nggak ada. Ini ada nih. Nanti saya pilih. Oke. Di mana ya? Coba lihat di sini. Nanti lihat di Google ini ya. Jadi ada artikel itu. Nanti coba lihat di Google ini. Dia ada satu artikel. Saya carinya nih di phone, jadi nggak bisa saya share. Coba. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Nanti kita bisa bahas next time kalau misalkan masih belum tahu. Kita lanjut dulu ya. Halo, kayaknya tadi. Iya. Ibu nanti kasih tahu aja Bu kalau udah ketemu yang benar namanya Bu, biar kami nggak salah nyari Bu. Oke.
Soalnya ini pekerjaan 3 dosen ya, berapa ya? 4 dosen. Jadi saya belum ngecek semua. Sekarang ini, proses bisnis menurut European Network for Advanced Performance Studies. Jadi kalau misalnya klasifikasi proses bisnis, jadi kan tadi kan kita bicara tentang klasifikasi proses bisnis. Nah, yang ini menurut top program. Nanti kita akan lihat ya. Kalau misalkan ada bagannya, nanti kita lihat. Nah, yang kedua ini adalah klasifikasi proses bisnis, tapi menurut European ini, menurut ENAPS. ENAPS Generic Framework, dia di sini ada bisnis proses yang utama sama secondary proses. Kalau bisnis proses itu dia ada product development. Jadi klasifikasi ini ternyata nggak melulu seperti ini gitu loh. Proses utama, proses pendukung, proses pengembangan. Tapi beberapa penelitian lain kayak misalkan ini ENAPS Generic Framework, dia cuman ada 2 klasifikasi. Yang pertama ya bisnis proses dan secondary proses. Kalau secondary proses itu yang termasuk proses-proses yang support and evolution. Kalau yang bisnis proses itu masuknya ke product development, obtain, customer commitment, order fulfillment, sama customer service. Tapi nanti tugas kita yang ini aja, karena yang ini itu sepertinya lebih umum ya. Ada utama, pendukung, sama pengembangan. Terus, pentingnya peningkatan kinerja. Mengapa perlu peningkatan kinerja? Banyak isu baik eksternal maupun internal yang menyebabkan perlunya dilakukan improvement. Isu ini bisa isu ya, namanya isu belum tentu benar, tapi dia bisa saja meresahkan. Performance level pada semua proses mempunyai tendensi menurun. Jadi yang namanya level, bukan performa kita itu pada semua proses bisa jadi dia itu menurun, sehingga diperlukan maintenance untuk mengembalikan lagi pada kondisi standar. Jika perusahaan tidak melakukan improvement, maka akan mengalami kekalahan dengan para kompetitor. Konsumen semakin banyak harapan yang ditujukan pada perusahaan. Perusahaan perlu memanjakan konsumen sehingga memberikan pelayanan yang melebihi harapan. Untuk itu perusahaan harus melakukan terobosan. Nah, ini sama saja sebenarnya sama seperti kita pada umumnya. Misalkan Anda mengerjakan tugas, just give ini yang melebihi harapan. Biasanya itu yang bakalan mendapat nilai bagus. Sama seperti kita ketika kita melayani atau kita memberikan pembelajaran kepada mahasiswa, itu juga sama. Actually, we have standard, but pasti yang namanya customer dia akan meminta lebih dan lebih. Maka kita harus melakukan something yang melebihi harapan. Lalu selanjutnya perusahaan pada umumnya melakukan continuous improvement dalam menjaga performance level dan kadang-kadang melakukan breakthrough. Jadi ini juga pembelajaran ini tuh sebenarnya sama seperti bagaimana kita di kehidupan, bahwa setiap kita ya perlu melakukan continuous improvement, tidak hanya di perusahaan aja. Tanpa usaha pemeliharaan dan perbaikan, kinerja perusahaan akan menurun. Jadi di sini ada grafik yang vertikal atau yang Z, yang Y ya, itu performance level, dan yang X itu time. Jadi ternyata jadi pertamanya nih yang ini nih, yang ujung ini. Kalau misalkan dia di maintenance, maka dia akan breakthrough. Dia akan meningkat. Tapi kalau misalkan dia nggak di maintenance, maka dia akan no effort. Intinya diperlukan perbaikan atau pemeliharaan atau improvement agar kinerja kita tidak menurun. Setelah itu, bagaimana caranya agar kita bisa mengimprovement performance kita, gitu kan ya. Nah, di sini ada nih teori dari Brad Trapp
1955, ini penelitian ya, bukan teori. Bretrap 1955 tentang bagaimana caranya kita meningkatkan suatu kinerja. Lakukan PDCA, plan do check action, kayak gitu. Performance planning. Tapi kalau misalnya semakin ke sini, setiap yang teori yang saya jelaskan silahkan diambil, tapi sesuai dengan ini ya, silahkan sesuai dengan konteksnya. Misalkan nih, kalau misalkan saya menggunakan teori ini pada kenyataan 2021, I think it's not enough for me. Kita should need agility, kita harus lincah. Mungkin kita nggak perlu, waktu yang dibutuhkan untuk plan itu sedikit aja, tapi for do and action-nya lebih banyak, plan and check-nya sedikit gitu. Sekarang teori yang terakhir ini yang paling banyak dilakukan adalah agility process. Jadi bagaimana kita bisa lincah ketika menghadapi permintaan customer. Apalagi terdapat banyak perubahan ya, apalagi ketika ada COVID, terus setelah itu digitalisasi meningkat, maka kita perlu untuk meningkatkan agility. Yang nggak bisa ngapa-ngapain, kita sebagai yang memberikan layanan nggak bisa ngapa-ngapain, kita harus bisa memberikan digitalisasi. Mereka yang menggunakan layanan pun dipaksakan untuk melakukan digitalisasi gitu. Jadi kalau misalkan menggunakan Breadroop di 2021 rasanya ya ini adalah dasarnya sih. Ini adalah dasarnya. Kita pada umumnya akan melakukan plan dulu, kita rencanakan. Setelah itu do-nya tuh baru lama. Terus setelah itu ceknya lupa, just flow, just let it flow gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau yang model peningkatan kinerja punya Breadroop, ini yang dasarnya. Pertama performance planning. Jadi apa aja sih key success faktornya, kunci sukses faktornya itu apa aja? Oh harus A, B, C, D. Maka kita harus do that. Performance improvement, continuous improvement re-engineering. Jadi diputar terus. Setelah itu cek performance review, performance measurement. Apa yang dilakukan tadi harusnya ada kontrolnya, ada kontrol objektifnya untuk melihat apakah proses yang dilakukan itu sudah sesuai belum gitu. Kita diukur. Setelah itu performance evaluation, setelah itu dievaluasi, hasil evaluasi itu akan dijadikan untuk bahan plan selanjutnya, muter terus seperti itu. Terus habis itu ada yang namanya self audit. Self audit ini ya sebenarnya ini adalah salah satu langkah untuk melakukan pengecekan. Jadi kalau misalkan ada penelitian bilang tentang audit kayak gitu ya, itu sebenarnya adalah proses checking. Apakah yang dilakukan itu sudah menggunakan alat yang benar, sudah diterapkan semua prosedurnya, dan apakah sudah ada kontrol objektifnya, kayak gitu. Setelah itu performance reference. Oke. Performance yang namanya reference itu kan artinya referensi ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengevaluasi? Kita bisa melihat dari external audit. External audit ini adalah auditor dari luar yang akan mengecek bagaimana proses yang sudah dilakukan oleh perusahaan yang ada di dalam. Atau competitor analysis. Jadi kita menganalisis bagaimana sih kondisi kompetitor kita, dan sekarang kita ada di bagian mana, kita ada di posisi yang di mana, apakah kita di bawahnya kompetitor kita, di tengah, atau kita masih aman di bagian atas. Setelah itu customer survey, ini yang biasanya banyak penelitian mahasiswa ya. Jadi menganalisis kepuasan pelanggan menggunakan metode A, B, C. Nah ini customer survey, jadi kayak ada kuesioner, satu kita analisis. Atau enggak competitive benchmarking. Gitu. Ini semua sebenarnya keren-keren. Cuman kebanyakan kalau misalkan sudah deskripsi pasti akan melihat punya kakak angkatannya sehingga hasilnya ya kalian cuman punya ilmu bagaimana melakukan customer survey, tapi tidak untuk lainnya. Sama biasanya audit sih yang lebih sering. Setelah itu ada namanya external requirement. Oke. Jadi external requirement tuh kita lihat lagi goal kita nih udah bener enggak gitu.
Jadi bahkan sampai goal itu kita bisa mengevaluasi. Bisa jadi goal kita ini terlalu ketinggalan zaman seperti itu. Jadi vision strategi, mulai dari visi, habis itu vision strategi untuk mencapai visi tersebut, lalu bentuk dari stakeholder. Ada namanya stakeholder, ada juga yang namanya shareholder. Kalau stakeholder itu adalah orang-orang yang langsung terjun langsung di perusahaan tersebut. Kalau shareholder itu ya yang kena. Kalau misalnya pemerintahan, masyarakat sekitar itu shareholder. Tapi kalau stakeholder yang ada di dalamnya, supplier, customer, owner, kayak gitu. Nah ini. Lah, ada lagi si kinerja Deming 1986. Dia juga mengusungkan metode ini, plan, do, check, action. Dan dia menyatakan bahwa ketika kita melakukan itu dan secara iterasi, dia pakai lingkaran itu ya gambarnya, maka itu pasti akan naik gitu, akan meningkatkan level performance kita. Mengorganisasikan perbaikan. Oke. Top management bertanggung jawab untuk high level evaluation pada tingkat performansi organisasi. Top management menentukan assessment tool dan memberikan inisiatif awal pengukuran performansi. Nah, tadi kan sudah dilakukan nih, seperti ini loh proses perbaikannya. Lah, sekarang siapa yang harus menginisiasi ini dilakukan, kayak gitu loh. Dan siapa yang akan menggerakkan proses ini, kan nggak mungkin. Jadi misalkan nih, di sini departemen finansial, di sini departemen engineering, manufacturing, dan lain-lain gitu ya. Lah, kan setiap mereka yang di dalamnya, mereka akan melakukan ya sesuai dengan roles and responsibility mereka masing-masing, sehingga diperlukan ini siapa sih yang mengorganisasikan perbaikan? Si top management ini. Si top management nanti dia akan melakukan high level evaluation, yaitu prosesnya ini act, plan, do, check. Jadi si top management akan menyiapkan tools bagaimana caranya untuk mengevaluasi dari setiap stage yang ada tadi. Nah, jadi ada yang namanya tim perbaikan kinerja. Ini biasanya yang membuat adalah si top management level tadi. Pada proyek perbaikan yang spesifik bisa dilakukan oleh sebuah tim. Tim tersebut memiliki tugas sebagai tim leader, pemegang otoritas dari manajemen perusahaan dalam hal pengukuran performansi. Biasanya siapa ya kalau misalkan kita itu di universitas itu siapa? Ada namanya internal audit kalau di universitas untuk melihat entah itu dari sudut pandang mahasiswanya, dari sudut pandang stakeholdernya, dan dari sudut pandang layanannya, itu kita dicek oleh internal audit. Dan itu setiap semester diukurnya, bukan diukur ya, bukan dievaluasi juga, diaudit. Jadi kalau misalkan beda audit dengan evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah audit. Kalau audit itu seperti tadi itu loh ya, yang cek itu loh. Jadi kita ngecek ini sudah dilakukan belum, ini sudah dilakukan belum, ini sudah dilakukan belum, seperti itu. Setelah itu memperhatikan kepentingan konsumen internal dan eksternal, memperhatikan supplier internal dan eksternal, merekomendasikan kebutuhan eksternal asisten dan expert. Nah, ini sekarang kuliah. Bagaimana organisasi peningkatan kinerja? Proses documentation, performance measurement, self-assessment and performance evaluation, improvement planning, dan improvement. Di sini paham nggak di sini? Paham ya? Ini kan sebenarnya sama, jadi gini. Dasarnya adalah ya ada plan, do, check, action. Cuman nanti seperti apa cara mengorganisirnya itu disesuaikan dengan konteks masing-masing. Kalau misalkan kita mau mengorganisasikan perkuliahan kita ya sudah proses documentation. Jadi setiap proses kalian ada dokumentasinya, mulai dari nilai tugas atau tugasnya sendiri sampai ke nilai UAS, semua ada dokumentasinya.
Terus setelah itu performance measurement. Di dalam perkuliahan itu kita mengukur performance setiap mahasiswa masing-masing. Ada UAS-nya, ada UTS-nya, ada keaktifannya gitu ya. Setelah itu self assessment and performance evaluation. Setelah itu nilai dikasihkan. Entah itu ya setiap nilai kan pasti nanti akan keluar. Nah, nanti di sini dilakukan self assessment. Misalkan kuis deh nanti kalau matkom ya. Nanti kalau yang ini saya masih belum tahu harus seperti apa. Yang tugas kalian juga yang kedua adalah mencari e-booknya ya. E-book yang tadi itu loh. Iya. Iya, Bu. Ya, jadi nanti ada kuisnya. Nah, kalau self assessment kalau misalkan di matkom tadi itu kan kita kan selalu ada kuis dan selalu langsung muncul. Nah, di situ jadi setiap harinya kita akan melakukan assessment dan performance evaluation. Setelah itu kita improvement planning. Apa nih planningnya untuk meningkatkan performance kita? Lalu dilakukanlah improvement. Oke, kita sampai di sini dulu. Ada lagi yang ditanyakan? Ada nggak yang perlu ditanyakan? Untuk misalkan belum jelas, kita bisa diskusi lagi lanjut di meeting selanjutnya. Permisi Bu, sedikit mau menegaskan kembali. Untuk yang tugas itu berarti untuk yang poin 3 sama 4 itu yang 3 itu proses bisnisnya apa saja yang ada. Berarti itu normal ya, maksudnya menuliskan proses bisnis mulai dari yang awal sendiri sampai ke tangan konsumen gitu ya Bu. Iya, jadi terus coba untuk ya, yang tunggu sebentar. Ini saya stop sharing dulu deh, saya carikan dulu biar kalian jelas. Oke, proses bisnis perusahaan pelindung misalnya ya. Biasanya perusahaan BU, kok salah, yang gampang aja, Telkom. Perusahaan BUMN tuh dia sangat terbuka. Jadi gini, di sini saya bisa melihat. Jadi proses bisnisnya itu ada banyak. Misalkan kayak gini ya, proses bisnis di bagian customer care. Nanti kan berarti apa saja dia? Apa saja sih yang dikeluarin sama si Telkom itu proses bisnis yang kita rasakan kan dia ada banyak. Tunggu ya. Nanti coba kalian baca dulu jurnal-jurnal. Itu ada berbagai jenis. Jadi yang tadi saya ceritakan dari hulu ke hilir, yang namanya proses bisnis itu deskripsinya itu pasti dari hulu ke hilir. Tapi bentuk proses bisnisnya itu ada banyak. Gampangannya bentuk layanan yang diberikan itu ada banyak. Jadi misalkan nih perusahaan Mayora itu kan produknya ada banyak ya. Ya setiap produk itu dia memiliki proses bisnis masing-masing lah. Nggak mungkin cara bikin susu sama cara bikin es krim itu caranya sama. Paham maksud saya? Paham Bu. Itu maksudnya. Jadi maksud saya itu ada tuliskan berapa proses, bukan jenis ya. Berapa proses bisnis, bukan berapa juga. Tadi sebutkan proses bisnis yang ada di dalam perusahaan tersebut. Berarti maksudnya adalah layanan atau produk apa saja yang diberikan kepada customer. Karena kalau misalkan ujungnya layanannya A, pasti dia punya proses toh. Nah, nanti kalau misalkan produknya B, nggak mungkin juga prosesnya sama. Pasti ada sedikit bedanya. Kecuali apa ya, pasti ada bedanya gitu. Nah nanti setelah tahu misalkan proses bisnis gampangannya misalkan di universitas deh, pertama proses bisnis belajar mengajar, yang kedua proses bisnis ketika mau sidang akhir, itu kan misalkan proses kelulusan atau enggak proses perizinan PKL, dia kan ada banyak toh gitu. Nah yang mana yang utama, yang proses belajar mengajar, yang mana yang pendukung, mana yang pengembang, kayak gitu. Sesuaikan dengan tadi itu yang diminta tadi itu 3 itu gitu. Ada lagi yang lain? Ada ya?
Permisi Bu. Apa lagi? Jadi setelah deskripsi dan juga visi misi itu langsung itu ya, primary proses, terus support proses, Ya, sama development proses, terus apa aja gitu di dalamnya gitu. iya. Sebenarnya kayak gini. Sebenarnya yang Iya. harapan dari tugas ini adalah kalian tahu bentuk dari proses bisnis itu, kalian bisa mendeskripsikan salah satu atau salah dua proses bisnisnya, dan kalian bisa mengklasifikasikannya. Wes itu. Jadi mau ditempatkan di awal atau di akhir itu terserah deh. Mau diklasifikasikan dulu. Setelah itu dijelaskan setiap proses bisnisnya boleh. Atau mau dijelaskan dulu proses bisnisnya, setelah itu diklasifikasikan ke dalam tabel-tabel boleh. Gitu. Saya lebih suka kalau misalnya tulisannya cukup. Saya nggak bilang sedikit ya. Tulisannya cukup. Tapi ada gambarnya. Biasanya kan ada kayak misalnya departemen A ke departemen B, atau dari customer ke customer service, kemana kayak gitu. Silahkan bisa dideskripsikan atau bisa pakai gambar. Kalian masukkan gambar, satu kalian deskripsikan sedikit. Ada lagi yang ditanyakan? Ini kayaknya udah pada ngantuk ya. Kayaknya sudah cukup ya. Siapa lagi yang mau tanya nih? Girindra ada yang ditanyakan nggak? Menurut saya cukup, Bu. Oh ya, oke. Cukup ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan bisa di chat di grup. Nanti minta tolong itu link di Google Drive-nya diupdate ya. Nanti saya masukkan materi PPT ini. Iya Bu. Oke, terima kasih banyak. Saya cukupkan sampai sekarang aja, udahlah, nggak apa-apa. Nanti kita full berarti kita ketemu lagi hari Senin, Matkom ya? Dan Kamis ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Guntur, link Google Drive, Guntur. Iya, sih.